Dimana setiap orang yang hidup pasti akan melewati pintu itu. Tapi kita berdoa semoga masih jauh pintu itu. Ya, betul. Kalau saya belum yakin saya siap merangkak menuju Allah, masih banyak dosa yang saya kerjakan. Ya. Oleh karena itu, sekuat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun seseorang, sekaya apapun mereka, ketika waktu ajalnya telah tiba, semuanya itu tidak akan mampu menolongnya, karena itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Oleh karena itu, hal ini bukan menjadi suatu persoalan, atau tak perlu kita persoalkan persoalan kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, apa sebab kita meninggal dunia. Tetapi yang menjadi dasar persoalannya sekarang adalah apa bekal yang akan kita bawa liqa Rabbi, berjumpa dengan Allah. Apa bekal yang akan kita bawa menuju ke sana? Dia bilang sebagian anak muda, banyak bekalku Ustaz, banyak coklatku, ada uangku. Iya, bekal itu kalau kau ke Makassar, ke Jawa, ada uangmu. Tapi ini persoalannya adalah dunia yang kita tempati ini adalah fana, sementara suatu waktu kita akan tinggalkan tempat ini, seperti apa yang dialami orang tua kita beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, yang perlu kita kuatkan adalah ibadah. Bapak Ibu, ibadah. Kenapa penting ibadah? Karena hanya ibadahlah yang akan menolong seseorang ketika ia berada di yaumul barzah atau alam kubur. Saya menjelaskan sedikit bahwa ketika seseorang meninggal dunia, saat ia diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya, dia mau dimakamkan, maka ada 3 yang mengantar sampai ke kuburan. Apa itu? Yang pertama adalah keluarga beliau yang ditinggalkan. Yang kedua adalah harta beliau yang ditinggalkan. Kalau kau punya mobil, maka mobilmu pun ikut ke sana. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga adalah amalan-amalan kita yang mengantar kita ke sana. Ingat, yang pulang ada 2, yang tinggal hanya 1. Siapa yang pulang? Istri tak yang kau cintai selama ini, pulang dia. Tak mau di situ di kuburan sendiri. Betul? Betul. Anak kita yang kita sayang, anak kita yang sayangi kita, pulang, tak mau tinggal di kuburan sendiri. Mobil, bodoh-bodoh kita mau tinggalkan mobil di kuburan, tak bisa dipakai. Orangnya sudah meninggal. Betul? Maka apa yang akan temani kita di alam kubur tak lain adalah amalan-amalan yang pernah kita perbuat di dunia ini. Wih, terlalu kenyang. Poso. Minum dulu. Baik, lanjut ya. Maka itu 3 hal yang mengantar kita ke kuburan, 2-duanya pulang kembali ke rumah, yang satunya tinggal. Amalan soleh. Maka yang perlu kita lakukan perbanyak di dunia ini selama hidup di dunia ini adalah ibadah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita Bapak Ibu sholat, maka laksanakanlah sholat itu. Betul? Jangan kita sepelekan persoalan ini. Kenapa? As-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang tak mendirikan sholat, menunaikan sholat, maka seakan-akan dia meruntuhkan agamanya sendiri. Bapak Ibu, Bu, Pak, diandaikan membangun satu gedung walet, kan tren ini walet sekarang, dari dulu sampai sekarang masih tren. Membangun satu gedung walet tanpa tiang, yakin dan percaya gedung itu tidak akan bisa berdiri kokoh. Betul? Begitu juga dengan amalan-amalan yang kita perbuat di dunia ini. Jangan sampai sia-sia amalan-amalan kita yang lainnya hanya karena persoalan ibadah sholat fardu kita tidak jaga. Sekarang ini tepat bulan Rajab, betul? Bulan Rajab ya?
Rajab itu bulan diturunkannya perintah salat, di mana Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis Palestina naik ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa, dari Mustawa menuju ke Sabaha, dari Sabaha berjumpa dengan Allah. Setelah itu diberikan bekal oleh Allah kepada Rasul, yaitu perintah sholat 5 kali sehari semalam. Lalu kemudian Rasulullah kembali turun ke dunia. Maka jaga sholat itu. Kenapa? Salah satu alat, salah satu ibadah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita adalah sholat. Kenapa beda Ustadz? Rasulullah telah menjelaskan persoalan ini. Apa kata Rasul? Orang yang melaksanakan ibadah sholat, maka dia membawa seluruh dosa-dosanya yang pernah dilakukan, kemudian dia taruh di pundaknya, dia taruh di kepalanya. Ketika orang itu ruku, maka bergugurlah dosa-dosa yang di pundaknya tadi. Ketika orang itu sujud, maka berjatuhanlah dosa-dosa yang ditaruh di kepalanya tadi. Apa hikmah yang mesti kita petik dari hadis ini? Bapak Ibu, aku masampayang ki pun nak masambayan tahu, kalau kita sholat jangan terburu-buru kayak dikejar setan betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita juga gimana minta didukung dompet ini, la ilaha illallah, ya. Maksudnya apa? Waktu ruku lama-lama lah ruku, supaya tidak sedikit jatuh dosa, kasih banyak jatuh Tuhan. Ya. Waktu sujud kasih lama-lama sujud, tapi jantung menghayal, ya, supaya dosa yang diletakkan di kepala tadi berguguran. Seperti itulah fadilah dari pelaksanaan ibadah sholat. Yang kedua, ketika Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, baca Al-Quran itu. Jangan nanti Ramadan baru kita aktif membaca, lepas Ramadan hilang lagi persoalan. Dikasih simpan baik-baik Al-Quran kita di lemari, bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Ingat Bapak Ibu, salah satu pertolongan terbesar ibadah yang dilakukan di dunia saat seseorang meninggal dunia adalah Al-Quran. Dalam riwayat dijelaskan, disampaikan oleh Al-Bazzar dalam kitabnya La'ali Masnuna. Ia mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, lalu kemudian orang-orang di sekitarnya sibuk mempersiapkan kain kafannya dan pengebumiannya, maka datanglah seseorang yang sangat gagah, berdiri tepat di atas kepala si mayat. Gagah betul orang itu, persis penceramah. Daripada mengantuk, saya poso enak Bapak Ibu tidur. Ya, saya betul ini riwayatnya. Saya lanjut cerita itu sudah. Lanjut ya. Sampai di mana tadi Pak? Orang gagah. Maka datanglah seseorang yang sangat gagah berdiri tepat di atas kepala si mayat. Ketika mayat itu dikafani, orang gagah tadi berpindah tempat. Kemana dia pindah Bapak Ibu? Dia pindah di antara dada dan kain kafan si mayat tersebut. Akhirnya mayat itu dikuburkan. Para pengantar masing-masing pulang menuju ke rumahnya. Maka datanglah kedua malaikat Allah. Siapa itu? Mungkar dan Nakir, untuk memberikan pertanyaan kepada si mayat. Namun apa yang terjadi? Sebelum kedua malaikat Allah memberikan pertanyaan, kedua malaikat Allah ini berusaha memisahkan antara orang gagah tadi dengan si mayat itu. Lalu apa yang dikatakan oleh orang gagah tadi? Wahai kedua malaikat Allah, ketika engkau ditugaskan oleh Allah untuk memberikan pertanyaan kepada si mayat ini, laksanakan tugasmu. Akhirnya ketika usai melaksanakan tugasnya, kedua malaikat Allah ini berpalinglah orang gagah tadi kepada si mayat, lalu kemudian berkata, wahai engkau baco, kalau baco, wahai engkau becek, tidakkah kamu tahu bahwa aku ini adalah Al-Quran?
Aku ini adalah Al-Quran, di mana semasa hidupmu kadang-kadang kau baca saya dengan keras, kadang juga kau baca saya dengan lemah lembut. Maka aku datang ke sini untuk menjagamu. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kamu ke dalam surganya. Itulah pertolongan sejati Al-Quran ketika semasa hidup kita rajin-rajin membaca. Apa kita